Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 Analisa dan Desain Berorientasi Objek. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang konsep PBO pada NetBeans yang bagian kedua. Saya langsung aja ya. Biar nggak lama-lama, saya jelaskan aja langsung yang projectnya. Nah, ini. Kita import dulu project CTH class yang sudah kita kerjakan di pertemuan ke-6 kemarin. Buka NetBeans-nya seperti biasa. NetBeans. Kita cari NetBeans. Ditunggu. Sekarang kita tinggal melanjutkan yang kemarin, jangan bikin dari awal. Lanjutkannya dengan cara gimana? Dengan cara klik di sini, file, kemudian import project, kemudian from zip kalau ingin mengimpor yang zip, open project kalau berupa folder, import project from zip. Cari folder maunya di mana sih? Zip filenya misalkan saya nyimpannya di D, dalam-dalam banget ini, perkuliahan misalnya, mengajar. Ini tergantung punya kalian ya di mana nyimpannya. Dan pertemuan 9 misalkan di saya. Nah, ini project CTH class yang diimpor, open. Folder itu tentukan folder kalian ingin mengimpornya di mana. Kalau di saya di data di 19.11.512 ADBO. Nah, import atau name itu aja yang 533. Nah, ini kita import. Nanti muncul CTH class yang ini yang kita kerjakan seperti kemarin, enkapsulasi, konstruktor segala macam. Kita langsung aja, kali di sini kita bahas tentang yang ini. Nah, ini juga sudah tadi. Oke, ini juga sudah. Nah, kita belajar inheritance sekarang. Mula-mula kita klik kanan dulu, CLS enkapsulasi di sini, klik kanan aja, klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste, refactor to copy ya, refactor to copy, kemudian gantikan ini refactor copy to parent menjadi bujur sangkar, CLS bujur sangkar, CLS bujur sangkar, refactor. Tunggu aja. Nah, nanti muncul kayak gini. Apa yang diubah? Kita sekarang ubah aja private INTCC menjadi protected INTCC agar sisi ini hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Oke, ini udah. Sekarang kita klik kanan CTH class, lalu new, lalu Java class. Kita bikin kelas baru bernama apa? New Java class bernama CLS Ubus. Ubus ya? Ya, Ubus. Di finish. Kemudian diketikkan codingnya yang gini. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja ya. Nah, ini.
Terus jangan lupa extend CLS bujur sangkar. Artinya kelas ini adalah kelas turunan dari kelas bujur sangkar yang tadi, yang ini. Jadinya semua metode-metode set sisi, get sisi, hitung luas, hitung keliling itu dipindahkan. Yang ini dipindahkanlah ke sini. Dipindahkanlah ke CLS kubus yang ini nanti. Jadi kelas kubus ini juga punya sisi, set sisi, get sisi, hitung luas, sama hitung keliling. Dimana hitung luas sama hitung volumenya ini sekarang itu apa ya? Ya, itu dia ada versinya sendiri, dimana hitung luasnya itu adalah panggil hitung luas dari parentnya yang tadi, yang ini, sisi kali sisi, kemudian dikalikan 6, karena di kubus itu ada 6 buah persegi. Sama hitung volume juga, hitung volume itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian kita sekarang nambahkan form inheritance. Kita cara cepatnya aja karena kita sudah bikin sebelumnya. Caranya FRM enkapsulasinya klik kanan, kemudian copy, kemudian dipaste lagi, refaktor copy, kemudian pilih sebagai apa? Sebagai FRM inheritance, FRM inheritance, dia refaktor. Nah, ditunggu. Kemudian kita edit replace. Kita replace semua kata FRM enkapsulasi di sini, FRM enkapsulasi dengan menjadi FRM inheritance, replace all. Jadi semua tulisan FRM enkapsulasi nanti berubah menjadi FRM inheritance. Nah, kemudian kita ubah titelnya menjadi contoh inheritance di desain. Di sini titel contoh inheritance, enter. Kemudian pindahkan tombol hitungnya ke bawah txt keliling di sini. Kemudian tinggikan frame-nya. Nah, yang ini pindahkan ke bawah sini. Kalau kurang tinggi, panjangin aja kayak gini nanti. Nah, kayak gini. Kemudian beri jarak antara baris sama keliling. Kita tarik ke bawah. Ini juga tarik. Nah, gitu. Kemudian sekarang seleksi luas bujur sangkar dan teks fill di sebelah kanannya, lalu Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang ini kita seleksi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pindahkan ke sini. Nah, itu satu aja. Ini bisa dikecilin. Nah, kemudian pindahkan ke bawah teks luas sambil menahan Ctrl Alt keyboard. Nah, ulangi langkah 34 untuk keliling. Klik kanan, klik kiri, klik sambil tahan Ctrl 2 kali ini. Kemudian copy, paste, Alt, klik geser 2 ini sambil tahan Alt, klik. Nah, tahan gitu, lepaskan. Kemudian kita ubah sekarang, ubah menjadi sisi bujur sangkar garis miring kubus. Sisi bujur sangkar garis miring kubus. Kemudian yang bawahnya luas bujur sangkar, luas kubus. Yang ininya keliling sama volume kubus, jadinya volume kubus. Ini nggak mempengaruhi coding ya, kalau cuma label doang. Kemudian apalagi, ubah yang ini jadi txt luas kubus, yang ini txt volume. Yang ininya kita rapikan dulu. Nah, gitu. Yang ininya juga
Nah, jadinya rata. Jangan lupa simpan sesering mungkin ya dengan save all yang ini. Kemudian ubah yang ini jadi txt luas kubus. Kode txt luas kubus. Yang ininya menjadi txt volume kubus. Kemudian, oh ya, txt volume aja, nggak usah volume kubusnya. Volume aja. Nah, kemudian kita ubah codingnya. Klik ganda button hitung di FRM retensi. Yang ini klik ganda. Nah, kita tarik. Ubah yang ini sebelumnya. Modifikasi codingnya. ENK menjadi BJS misalkan. Karena kita pakai yang itu, CLS kubus ya. CLS bujur sangkar. Oh ya, bujur sangkar dulu. Bujur sangkar, diperbesar dulu. Bujur sangkar. Ini juga CLS bujur sangkar. ENK menjadi kubus. Ya, ada dua. Yang satunya bujur sangkar, yang satunya kubus. BJS sisi oke. Kayak kemarin. Yang ada juga di bawahnya get sisi. KBS set sisi, BJS get sisi. Artinya sisinya itu nanti diturunkan dari bujur sangkar ke kubus. GNT sisi oke, itu nanti itu udah. Sekarang kita taruh apa itunya. Nah, taruh luas menjadi bujur sangkar luas, BJS hitung luas. Gitu juga yang luas kubus, keliling, sama volumenya. KBS hitung luas. Nah, bisa gitu sama-sama hitung luas. TXT keliling, BJS hitung keliling. Ya, intinya volumenya volume kubus. KBS, jangan salah ya, jangan tukar. Hitung volume. Ya, coba kalau kita tukar bisa nggak? Nah, nggak bisa ya, karena bujur sangkar itu dia nggak ada hitung volumenya, yang adanya di kelas kubus. Meskipun kelas kubus nggak ada set sisinya, namun karena dia extends, berarti seolah-olah dia ada. Dia yang ini di copy semua, ibaratnya di copy semua, pindahin ke sini. Itu kurang lebih prinsip dari extendnya. Jadi dia menurunkan. Jadi ini KBS hitung volume. Nah, itu tutup dulu. Nah, kemudian kita kalau ingin menjalankannya, kalau kita nggak atur, nggak setting, nanti munculnya seperti ini. Ntar sabar. Nah, munculnya konstruktor kemarin. Agar dia inheritance, kalian klik kanan di CTH class, di project, kemudian properties, kemudian pilih namanya run, kemudian browse FRM inheritance, dan di OK. Nah, sekarang coba jalankan lagi. Nah, muncul. Kemudian kita coba isikan datanya, misalkan 10. Kita tekan hitung. Ini munculnya 100. Kenapa 100? Karena sisi kali sisi, yaitu 10 kali 10 adalah 100. Luas kubus adalah 6 dikali hitung yang luasnya ini. Yang luas tadi, ya ini 6 dikali ini. Super ini menandakan parent-nya. Hitung luas dari parent, bukan hitung luas dari dia sendiri.
Kemudian keliling bujur sangkar itu sama dengan 4 kali sisi. 4 kali 10 adalah 40. Volume kubus adalah hitung luas yang ini dikali lagi sama ini, jadinya 1000. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang inheritancy. Sekarang kita ke polimorfisme. Polimorfisme ini semua satu fungsi bisa menerima beberapa parameter seperti ini, bisa string, bisa integer, bisa double. Ya, hanya satu fungsi tapi bisa 3 input. Jangan lupa kayak biasa kita klik kanan di sini, new Java class. Kali ini CTH CLS polymorphisme. CLS polymorphisme. Nah, benar tulisannya, kemudian di finish, nanti muncul polymorphisme. Kita biar nggak lama-lama, saya copy aja ini. Nah, ini. Nah, kurang lebih gunanya apa? Seandainya dia menerima parameter bertipe string, maka tampilkan nama dari X ini. Kemudian kalau integer, maka name X ini. Double, pecahan, maksudnya ada koma-komanya, menggunakan IPK nanti. Integer untuk bilangan bulat, 1, 2, 3 gitu. Double untuk pecahan, misalkan 2,5. String untuk teks, misalkan Budi, gitu ya. Kemudian, sekarang kita bikin formnya. Formnya gampang aja. Tambahkan frame baru. Ingat, tambahkan frame ya, bukan panel. Karena kemarin saya lihat di UTS itu masih banyak yang menggunakan panel. Klik kanan, new, JFrame form. Kemudian kita bikin namanya misalkan FRM polymorphisme. Nah, gitu. Kemudian di finish. Kemudian kayak biasalah, kita tambahkan 3 label, 3 text field dan 1 button. Namun sebelumnya ubah tuh titelnya jadi contoh polymorphisme. Saya lihat juga banyak yang mestinya codingnya yaitu nggak ada titelnya di properties. Contoh polymorphisme. Nah, gitu. Untuk biar ada judul formnya. Kemudian 3 buah label di swing container di sini, control label 1, 2, 3. Nah, gitu. Kemudian text field-nya 1, 2, 3. Nah, begitu. Kemudian 1 buah button. Kemudian kita ubah dulu buttonnya menjadi BTN cetak ya, tapi nanti dulu nama name IPK. Nama name IPK. Kemudian yang ininya menjadi cetak. Cetak. BTN cetak. Nah, gitu. Kemudian text field-nya berubah juga. Jadi text nama, text name, text IPK. Kosongkan dulu 3-3-nya. Di sini text, delete, enter. Nah, kemudian kita perpanjang jadi kayak ini. Yang ini yang paling panjang. Aduh, ini ALT aja ya kalau gitu. Itu jadi lagi pakai ALT. Geser. Nah, kayak gitu. Kemudian ini ubah jadi txt nama misalkan. Txt nama, txt name, txt IPK.
txt name, txt IPK. Nah, txt name, txt IPK. Kemudian kita tambahkan button cetak ini, tapi sebelumnya jangan lupa disimpan ya. Simpan, cetak ke atas. Nah, yang ini. Kemudian kita tambahkan codingnya ini. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja dari yang sudah ada. Nah, kayak ini. Kita instansiasi objek pol dari kelas polymorphisme. Ya ini. Jadi cetak datanya ada 3. Ya ini teks nama get text. Artinya dia ambil teks dari teks nama yang ini. Kemudian cetak data integer text name get text, ambil teks dari sini, kemudian ubahkan jadi bentuk bilangan bulat. Yang ini IPK, ambil data dari sini, kemudian ubah menjadi bentuk pecahan double gitu, misalkan 5,5 dan sebagainya. Nah, kita coba running. Jangan lupa dijadikan dulu kelas utamanya ya. Klik kanan, properties, run, frm, polymorphisme, kemudian select main class, kemudian oke. Nah, jalankan, tunggu. Nah, contoh polymorphisme namanya Budi Ganteng misalkan. NIM-nya 1911500212. IPK-nya misalkan 3,69. Kemudian kita cetak. Ada di sini? Ada ya. Di konsol yang bawah sini. Saya sengaja pakai konsol yang bawah aja. Yang ini biar nggak lama-lama, biar nggak usah coding-coding. Ini sekedar pembuktiannya aja. Jadi nanti berubah Budi Ganteng. Meskipun dia sama-sama cetak data, dia bisa tiga macam operasi tergantung jenisnya. Misalkan string, dia nampilkan nama, angka, ini pecahan, ini. Jadi tergantung satu fungsi bisa beberapa jenis operasinya kayak ini. Itu namanya polymorphisme. Oke, cukup sekian saja perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menyimaknya.